Halo Sobat Investor, selamat datang kembali di channel kita yang membahas saham Indonesia secara jujur dan mendalam. Di video kali ini kita akan mengulas kejutan terbaru di pasar modal, kenapa saham SRTG tiba-tiba naik, siapa yang beli sahamnya, dan apakah ini sinyal peluang investasi atau justru justifikasi risiko. Apa yang terjadi di pasar hari ini? Baru-baru ini, harga saham SRTG PT Saratoga Investama Sedaya terbuka terkerek lebih dari 2,78% pada sesi pertama perdagangan Rabu, tanggal 4 Februari tahun 2026, setelah langkah pembelian aksi nyata dari Edwin Suryajaya, Presiden Komisaris dan Pengendali Utama perusahaan. Langsung saja kita uraikan detailnya. Bagian 1, siapa Edwin Suryajaya dan apa yang dilakukannya? Edwin Suryajaya adalah Presiden Komisaris sekaligus pemegang kendali saham utama SRTG. Baru-baru ini ia membeli tambahan kurang lebih 1,53 juta lembar saham SRTG, dengan rata-rata harga sekitar Rp1.618,5 per saham. Total nilai transaksi sekitar Rp2,48 miliar. Tujuan pembelian menurut keterbukaan informasi adalah untuk investasi. Setelah transaksi itu, persentase kepemilikannya meningkat sedikit dari 35,8719% menjadi 35,8833% dari total saham yang beredar. Kenapa ini penting? Karena ketika pengendali perusahaan membeli sahamnya sendiri, ini sering dipandang positif oleh pasar, menandakan keyakinan internal terhadap prospek perusahaan jangka panjang. Bagian 2, gambaran harga saham SRTG. Saat ini pembaruan harga terbaru dari platform pasar modal, saham SRTG diperdagangkan di kisaran Rp1.700 per lembar dengan volatilitas harian yang masih tinggi. Dalam sepekan harga saham ini turun sekitar 8,29%, namun dalam sebulan justru naik 8,14% menunjukkan adanya fluktuasi yang dinamis. Bagian 3, fundamental perusahaan. SRTG bukan perusahaan operasional biasa, ini adalah holding investasi yang fokus mengelola portofolio sektor strategis, sumber daya alam, infrastruktur, konsumen, energi, telekomunikasi, dan lain-lain. Berikut beberapa data penting terbaru dari laporan keuangan terakhir FY 2024 Q4 2024. Tingkat kinerja dan rasio. Revenue, sekitar Rp5,342 triliun. EBITDA, sekitar Rp5,111 triliun. Net profit, kurang lebih Rp3,290 triliun. EPS, kurang lebih Rp241,93 per saham. PER, sekitar 7,61 kali. PBV, sekitar 0,48 kali. ROA, kurang lebih 5,69%. ROI, kurang lebih 6,36%. Debt equity, sekitar 0,12 cukup konservatif untuk ukuran holding investasi. Ini menunjukkan SRTG masih mampu mencetak laba dan margin positif pada tahun terakhirnya sebelum 2025, meskipun struktur pendapatan berbasis investasi membuat arus kas dan laba tidak stabil antar kuartal. Bagian 4, valuasi dan nilai intrinsik. Menurut model valuasi menggunakan metode discounted cash flow (DCF), nilai inti intrinsik value SRTG diperkirakan sekitar Rp1.006 per saham per akhir Januari tahun 2026 dengan kisaran wajar Rp804 sampai Rp1.369 per saham. Jika kita bandingkan dengan harga pasar saat ini, sekitar Rp1.700, artinya SRTG diperdagangkan di atas nilai intrinsiknya overvalue menurut valuasi DCF saat ini. Namun, target harga konsensus analis 1 tahun diperkirakan sekitar Rp2.650, yang memberikan potensi upside signifikan bila fundamental membaik. Ini berarti secara valuasi pasar masih melihat ruang kenaikan jangka menengah, namun investor harus sadar risiko. Bagian 5, kondisi pasar dan risiko jangka pendek. Dari sudut pandang analisis teknikal, sinyal masih menunjukkan mayoritas jual pada time frame harian,
dengan indikator MACD dan rata-rata bergerak memberikan tekanan downtrend jangka pendek. Ini artinya ada kemungkinan terusnya tekanan jual jangka pendek, terutama jika pasar global atau sektor komoditas melemah. Bagian 6. Apa makna pembelian saham ini? Ketika pengendali Edwin Suryajaya membeli saham sendiri, ini bisa dibaca sebagai keyakinan internal terhadap nilai jangka panjang SRTG. Sinyal bahwa harga saat ini dinilai menarik oleh orang dalam. Mekanisme psikologis positif yang bisa menarik minat investor retail. Namun bukan berarti ini jaminan harga saham akan terus naik. Pembelian insider penting, tapi harus dibaca sebagai bagian dari strategi nilai jangka panjang, bukan trigger aktif baik kapan saja. Kesimpulan dan strategi investasi. SRTG layak diperhatikan sebagai saham investasi jangka menengah panjang, terutama jika kamu percaya pada model bisnis holding yang kuat dan kemampuan tim manajemen menghasilkan nilai dari portofolio asetnya. Namun bila kamu adalah trader jangka pendek, sinyal teknikal masih lemah, harga masih fluktuatif, dan valuasi jangka pendek bisa menimbulkan volatilitas besar. Jadi strategi yang bisa dipertimbangkan. Buy on weakness, beli saat harga turun mendekati nilai intrinsik atau support. Hold untuk jangka panjang dengan horizon 1-3 tahun. Perhatikan laporan kuartalan dan NAV Net Asset Value update terbaru. Kita lanjutkan masuk lebih dalam ke inti bisnis SRTG sebagai holding investasi. Karena menilai holding company tidak cukup hanya melihat laba bersih, tapi harus melihat nilai aset yang dimiliki di baliknya. Memahami NAV Net Asset Value saham SRTG. NAV atau Net Asset Value adalah nilai bersih seluruh aset investasi SRTG setelah dikurangi utang. Secara sederhana, NAV sama dengan total nilai portofolio investasi, total liabilitas. Untuk holding seperti SRTG, NAV jauh lebih penting dibanding per semata. Berdasarkan kompilasi data laporan keuangan terakhir dan publikasi analis, estimasi NAV per saham SRTG berada di kisaran Rp2.200 hingga Rp2.500 per saham. Sementara harga pasar saat ini berada di kisaran Rp1.700-an. Artinya, saham SRTG saat ini diperdagangkan dengan diskon terhadap NAV sekitar 25-30%. Ini menjelaskan kenapa sebagian investor value melihat SRTG sebagai aset yang relatif murah secara aset, meskipun secara DCF tampak overvalue. Kita perlu tahu mesin penggerak utama portofolio SRTG. SRTG memiliki portofolio lintas sektor, namun secara garis besar terbagi menjadi energi dan sumber daya alam, energi baru dan terbarukan, minyak dan gas, batu bara. Sektor ini memberi kontribusi besar terhadap cash flow saat harga komoditas tinggi. Konsumer dan kesehatan, produk kebutuhan sehari-hari, layanan kesehatan. Sektor ini bersifat lebih defensif dan stabil. Infrastruktur dan digital, telekomunikasi, infrastruktur transportasi, platform teknologi. Sektor ini menjadi pendorong pertumbuhan jangka panjang. Artinya, SRTG tidak bergantung pada satu sektor saja, sehingga risiko bisnis lebih terdiversifikasi. Karakter laba SRTG tergolong fluktuatif. Penting dipahami, laba SRTG sebagian besar berasal dari dividen anak usaha, kenaikan nilai investasi, keuntungan pelepasan saham capital gain. Karena itu, saat pasar melemah laba bisa turun. Saat pasar kuat laba bisa melonjak. Ini normal untuk holding investasi dan bukan berarti bisnisnya memburuk. Soal dividen, apa yang bisa diharapkan? SRTG bukan saham dividen tinggi. Pendekatan perusahaan lebih condong ke menumbuhkan nilai aset untuk menaikkan NAV kemudian mendorong capital gain. Jika ada dividen, biasanya bersifat moderat dan tidak konsisten setiap tahun. Jadi, SRTG lebih cocok untuk investor yang mengejar pertumbuhan nilai jangka menengah panjang, bukan untuk pemburu dividen rutin. Manajemen SRTG dikenal memiliki pendekatan value investing, disiplin dalam memilih aset, fokus pada bisnis dengan moat kuat,
Selama bertahun-tahun, strategi mereka terbukti mampu membangun portofolio bernilai puluhan triliun, bertahan melewati krisis 2008, pandemi, dan volatilitas komoditas. Inilah alasan mengapa aksi beli dari pengendali sering dianggap sinyal kepercayaan diri jangka panjang. Bukan sekadar spekulasi. Inilah skenario harga saham ke depan. Kita buat 3 skenario sederhana. Bull case. Jika portofolio tumbuh agresif dan sentimen pasar membaik, harga berpotensi menuju Rp2.200 sampai Rp2.600. Best case. Pertumbuhan moderat. Harga cenderung bergerak di Rp1.800 sampai Rp2.100. Bear case. Tekanan sektor dan pasar melemah. Harga bisa kembali ke Rp1.400 sampai Rp1.600. Berikut cara menyikapi SRTG sebagai investor. Pendekatan yang relatif aman. Akumulasi bertahap. Fokus jangka menengah panjang. Pantau NAV, bukan hanya harga harian. Jangan all in di satu harga. Jadi, SRTG adalah saham yang lebih cocok diperlakukan sebagai aset investasi jangka panjang, bukan sekadar saham trading harian. Jika kamu nyaman dengan volatilitas dan percaya pada kekuatan portofolionya, SRTG bisa menjadi salah satu kandidat menarik di sektor holding investasi. Itu dulu pembahasan kita tentang saham SRTG dan aksi beli Edwin Suryajaya hari ini. Kalau kamu mau dibahas saham lain juga seperti ALI, ADI, MDKA atau TBIG, tulis di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan update analisa saham selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap smart dalam berinvestasi. Semoga sehat selalu dan salam sukses.